Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah akuntansi sektor publik yang beranggotakan Pelangi Suma, Endang Gusnita, Yanesa Fitri, dan Nelda Hayati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang diperlukan. Nah, di sini juga ada perbedaan akuntansi sektor publik dan swasta. Pertama, dari segi tujuan perusahaan atau organisasi. Tujuan organisasi dengan sektor swasta yaitu mendapatkan laba. Sektor swasta memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba, profit motive. Sedangkan sektor publik tidak mementingkan laba, asalkan pelayanan publik dapat diberikan secara maksimal. Nah, yang kedua, sumber pendanaan. Sektor publik memiliki sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan retribusi, charging for a service. Laba badan usaha milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan laba obligasi serta pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang ditetapkan. Nah, sedangkan sektor swasta memiliki dua sumber pembiayaan, yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal meliputi bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik perusahaan. Sumber pembiayaan eksternal antara lain utang bank, penerbitan obligasi, dan saham untuk mendapatkan dana dari publik. Nah, yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban. Pihak manajemen sektor swasta memiliki tanggung jawab kepada pemilik perusahaan, pemegang saham, dan kreditor sesuai dana modal yang diberikan pada sektor publik. Pihak manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang dipakai oleh organisasi sektor publik berasal dari masyarakat atau public funds. Keempat, struktur organisasi sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel karena bisa mengalami perubahan sesuai kondisi. Nah, yang kelima, sektor publik harus melakukan komunikasi tentang rencana anggaran kepada masyarakat sehingga bisa dikritisi dan didiskusikan karena bersifat terbuka, transparan. Anggaran bukan rahasia negara, tapi harus diketahui oleh masyarakat publik. Pada sektor swasta, anggaran bersifat tertutup dan rahasia perusahaan. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang akuntansi sektor publik. Poin yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik. Di Indonesia, akuntansi sektor publik umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, dan berbagai yayasan. Bahkan bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit juga menjadi ruang lingkup. Semua lembaga tersebut membutuhkan akuntansi sektor publik untuk pengelolaan anggaran. Setidaknya lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik. Jadi lembaga sektor publik ini perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapatkan dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi sektor publik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Poin berikutnya akan dilanjutkan oleh kepada Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Gusnita. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang profesi akuntan sektor publik. Keberadaan profesi akuntan sektor publik di suatu negara seiring dengan perkembangan berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Nah, di sini ada 3 contoh profesi akuntan sektor publik. Yang pertama, jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional yang independen untuk memperbaiki mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, jasa atestasi. Jasa atestasi memberikan pertimbangan atau pernyataan tentang sebuah laporan usaha telah sesuai standar akuntansi keuangan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu jasa non-asuransi. Jasa non-asuransi tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan
ilmuwan atau bentuk lain keyakinannya. Cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nelza Hayati. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan akuntansi sektor publik. Nah, perkembangan akuntansi sektor publik itu sendiri dimulai pada tahun 1950-an dan sampai 1960-an. Sektor publik memainkan peran yang sangat penting sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Nah, pada tahun 1952, istilah sektor publik pertama kali digunakan secara resmi, di mana sektor publik dikaitkan dengan bagian manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Setelah datang banyak kritik dan serangan dari teori perkembangan radikal tersebut, di negara-negara industri sektor publik mengalami reformasi. Reformasi tersebut tampak dalam adopsi New Public Management atau NPM and Reinventing Government di banyak negara, terutama Anglo-Saxon. Nah, dengan adanya perubahan dari sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Contohnya, di mana dari perubahan sistem akuntansi yang pencatatannya berbasis kas menjadi pencatatan akuntansi yang berbasis akrual. Nah, di sini di mana pemerintah New Zealand berhasil untuk mengembangkan dan mempertahankan pencatatan akrual tersebut sejak tahun 1991. Kini muncul isu bahwa akuntansi sektor publik di negara berkembang mengalami kebangkrutan yang sangat signifikan. Namun hal tersebut dapat disangkal oleh negara-negara yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi seperti Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan. Kontribusi sektor publik dapat membantu pembangunan dan stabilitas publik. Oleh karena itu, perbaikan dari sektor publik terus dilakukan agar dapat terciptanya good public and concurrent government. Seiring dengan perbaikan sektor publik tersebut, akuntansi publik juga ikut berkembang dengan pesat. Hal ini tampak dalam dua dasawarsa terakhir istilah yaitu akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good public government yang begitu sangat cepat masuk ke dalam kamus sektor publik. Isu-isu sektor